أهلا وسهلا بالنبي، 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 خير الأنام الأعرابي، خير الأنام الأعرابي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa alladzi lahul asmaul husna wa sifatul ulya wa huwal ma'budul murtajat. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Amma ba'du. Puja puji serta syukur tak lupa terhatur kepada Zat yang Maha Ghaffur yang mengatur segala unsur dari kita bangun tidur sampai kita masuk ke liang kubur. Salawat berbintangkan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad serta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat berlaku. Hadirin salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang sebenar-benarnya agama. Di dalam Islam terdapat konsep yang dinamakan dengan khairul ummah atau sebaik-baiknya umat. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wahai orang-orang yang mulia, engkaulah sebaik-baiknya umat karena engkau dikeluarkan untuk menyerukan kebaikan, melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Permulaan anugerah Allah berupa khairul ummah ini ialah berasal dari ketaatan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam surah Maryam, "Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Sebutkanlah di dalam kitab tentang cerita Ibrahim bahwasanya ialah orang yang cepat membenarkan wahyu dan ialah seorang nabi. Di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yakni sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saffat. Allah berfirman, "Ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maka lihatlah apa pendapatmu. Di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa ayat ini turun sebagai kisah dari Nabi Ibrahim. Ketika itu ia baru saja dianugerahi seorang anak, yakni Nabi Ismail. Nah, ketika mencapai umur baliknya, ketika sedang di saat paling dimanjanya,
Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Untuk orang biasa mungkin ini sebuah hal yang mustahil. Nabi Ibrahim hanya melihat di dalam mimpi sekitar 2 atau 3 kali. Wah, coba bayangkan ketika kita mempunyai seorang anak, kemudian kita melihat di dalam mimpi kita menyembelih anak kita. Apakah kita akan membenarkan mimpi itu? Tentu saja tidak. Maka mereka akan berkata, mimpi adalah sebuah bunga tidur. Namun tidak dengan Nabi Ibrahim. Beliau membenarkan mimpi tersebut. Beliau menganggap bahwa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia menceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail pun menjawab, Ya abati al-ma'tukmar. Ya wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Buah dari ketakwaan dari Nabi Ibrahim ini ialah Allah menjadikan daripada keturunannya sebagai nabi, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Ketika Ibrahim mendapatkan kalimat-kalimat dari Tuhannya, Tuhan berkata, aku akan menjadikan keturunan ini ya. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama, bahwa aku akan menjadikan keturunanmu sebagai pemimpin manusia. Ibnu Nabi Ibrahim bertanya, qala wa min dzurriyyati, apakah semua keturunanku? Kemudian Allah menjawab, qala la yanalu ahdi dzalimin, tidak sampai janjiku kepada orang-orang yang zalim. Namun yang kita lihat sekarang, kebanyakan dari kaum muslimin bertolak belakang dari konsep khairul ummah ini. Seorang guru dari Mesir di Universitas Al-Azhar, yakni Syekh Muhammad Abdul, mengatakan sebuah kalimat yang menggambarkan umat muslim saat ini, yakni al-Islam mahjubun bil muslim, yang artinya Islam itu tertutup oleh umat muslim. Awal dari terkenalnya kalimat ini ialah ketika Syekh Muhammad Abdul diutus ke Perancis untuk berdakwah. Kemudian dia mendapatkan murid di sana dan dia mendakwahkan terus-menerus bertahun-tahun bersama muridnya. Kemudian ketika Syekh Muhammad Abdul kembali ke Al-Azhar Mesir, murid-muridnya berkeinginan untuk berziarah, untuk mengunjungi Al-Azhar Mesir. Yang dimana saat itu Mesir merupakan salah satu peradaban Islam. Mereka menyangka bahwa di Mesir itu masih akan lebih indah karena mereka adalah peradaban Muslim. Ketika sampai di pelabuhan, para muridnya melihat pelabuhannya sangat kotor. Padahal Islam mengajarkan tentang kebersihan. Bahkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian ketika mereka berjalan menuju ke Masjid Al-Azhar, mereka melihat di samping masjid
ada seorang laki yang buang air kecil dengan berdiri menghadap ke tembok. Setelah sampai bertemu dengan Syekh Muhammad Abdul, para muridnya menceritakan pengalamannya, dan Syekh Muhammad Abdul mengatakanlah kalimat yang menjadi terkenal tersebut, al-Islam mahjubun bil muslim. Oleh karena itu, saya mengajak kepada jamaah tarawih sekalian untuk meningkatkan ketakwaan dan memperbaiki sisi-sisi Islam di diri kita. Saat ini Islam merupakan agama yang mayoritas. Kebanyakan dari manusia di dunia menganut agama Islam. Namun mereka laksana buih di dalam lautan. Banyak, namun seperti tidak ada harganya. Marilah kita di bulan Ramadan yang suci ini memasuki 10 hari terakhir, kita perbanyak ibadah kita. Perbanyak ibadah kita karena di 10 hari terakhir ini ada sebuah malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Allah menakdirkan umur umat Nabi Muhammad itu lebih pendek daripada umur umat sebelumnya. Oleh karena itu Allah menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad yakni sebuah malam yang apabila mereka beribadah di malam itu laksana beribadah selama 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Mungkin cukup sekian kultum yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi